Betul. Sehat Jangan biasa. nambah kata tidaknya aja. Tidak sakit, lawannya itu. Tidak sakit, uangnya banyak, Pak. Hah? Uang banyak. Uang banyak. Itu sehat ya berarti ya. Nah. Ada nggak orang uang banyak tapi sakit? Banyak. Ah, salah definisi. Oke, Bapak Ibu, jadi sehat itu adalah kondisi seimbang sebenarnya, kondisi seimbang. Nah, Bapak Ibu pengen sehat? Ada yang pengen sehat? Mungkin yang angkat tangan aja yang pengen sehat. Iya, semua Pak. Pengen semua ya. Yang malas angkat tangan malas sehat. Nah, Bapak Ibu, semua orang pastinya ingin sehat. Nah, ini memang misi kita, tapi nggak usah disebut-sebut ya. Sekarang misi cari duit dulu. Karena kalau Pak Rahmat biasanya mata duitan, Pak Rahmat nggak ada di sini. Karena kalau udah banyak yang merah-merah itu biasanya kesehatannya muncul sendiri. Betul ya? Betul. Kalau nggak ada yang merah-merah, sakit sendiri. Pusing. Nah, Bapak Ibu, kenapa orang jadi sakit? Orang sakit itu banyak faktor ya. Bisa faktor makanan, bisa faktor pikiran, bisa faktor lingkungan. Saya ringkas saja tiga faktor utama: makanan, pikiran, dan lingkungan. Faktor makanan yang tidak tepat, makanan yang tidak seimbang, makanan yang salah. Pikiran yang stres, ya, pikiran yang stres, rumit. Orang bilang sekarang overthinking, ya, overthinking, terlalu banyak mikir. Jadi di Songkor ini jangan terlalu banyak mikir, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang mikirin bagaimana marketing plan-nya bos. Ya. Jangan tanya-tanya marketing plan. Jalanin aja minum kopi tiap hari. Nanti dapat duit banyak, ya kan? Kalau udah tanya-tanya marketing plan rumit, mikirin marketing plan akhirnya nggak jalan-jalan. Betul ya? Betul. Padahal sebenarnya sederhana aja. Minum kopi sendiri, ajak orang minum kopi terus dilakukan tiap hari, udah jadi duit tuh. Nah, udah jadi duit banyak dia. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu boleh aja nanti aja sebenarnya belajar marketing plan itu. Buat orang yang suka mikir, karena banyak pikiran, overthinking jadi stres. Kalau stres jadi sakit. Yang ketiga lingkungan ya, lingkungan besar pengaruhnya pada kesehatan kita, baik lingkungan fisik maupun lingkungan emosi, lingkungan pergaulan dan seterusnya ya. Oke, sekarang ini cerita masalah makanan. Kalau makanan kita salah, maka tubuh kita akan mengalami ketidakseimbangan ya. Jadi makanan yang sehat akan membuat kita jadi sehat. Kalau makanan yang salah akan membuat kita jadi sakit. Karena yang makan itu bukan mulut, bukan lidah, bukan gigi, tetap bukan perut yang makan. Sebenarnya yang makan itu apa? Sel kita. Jadi apa sih sebenarnya kebutuhan sel? Itulah makanan yang tepat sebenarnya untuk kita masukkan ke dalam tubuh kita. Kalau kita makanan itu tidak cocok untuk sel, sebenarnya itu akan merusak tubuh kita sendiri. Ini fungsi daripada makanan: sumber energi, pembentukan dan pertumbuhan, perlindungan dan sistem kekebalan tubuh. Kalau kita nggak makan lemes. Kalau kita makanannya salah, ini tidak terbentuk, tidak bertumbuh atau terjadi kerusakan sel. Kalau makanan yang salah menyebabkan kekebalan tubuh kita menurun. Kalau makanan kita salah, regulasi fungsi tubuh kita akan terganggu. Ya, fungsi-fungsi atau sistem tubuh. Menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Kalau makanan kita salah, tidak bisa mencegah penyakit, malah mendatangkan penyakit. Kalau makanan kita salah, fungsi otak kita terganggu juga, nggak bisa mikir. Mental kita juga bisa salah atau rusak, ya kan? Kalau makanan kita salah, maka tubuh kita dipenuhi oleh toksin-toksin. Nah, makanya perlu konsumsi makanan yang benar. Cuman masalahnya hari ini untuk bisa mendapatkan makanan yang benar itu biayanya cukup mahal, Bapak Ibu. Dulu sistem 4 sehat 5 sempurna, sekarang makanan seimbang, ya kan? Karena hari ini orang makanannya, orang sekarang sudah malas masak gitu ya.
Dan kita makan dari yang kita beli itu di pasar-pasar, ya kan. Sayuran-sayuran sudah kena pestisida, ayam sudah kena suntik hormon, daging-daging, ikan-ikan pakai pengawet dan semuanya. Nah, itu semua adalah bahan-bahan kimia. Jadi kita tidak bisa terlepas dari faktor-faktor yang merusak kepada kesehatan kita dari faktor makanan. Itulah yang menyebabkan terjadinya gangguan pada sistem tubuh kita, sehingga kita mengalami masalah-masalah kesehatan yang sangat berbahaya pada hari ini. Bapak Ibu, rata-rata orang di dunia hari ini banyak yang meninggal dunia oleh masalah kesehatan dengan ini kira-kira penyakit-penyakit yang paling mematikan hari ini: diabetes, kanker, koroner, dan stroke, ya. Diabetes ini hari ini di Indonesia mungkin mencapai lebih kurang 60% penduduk. 60%. Kalau hari ini di sini yang duduk di sini yang udah tahu dirinya ada gula darah tinggi, ada nggak? Ada? Mungkin ada tapi tidak mau ngaku. Ya udah. Nah, ini disebut dengan induknya penyakit degeneratif. Induknya nih, ya. Dari sini bisa melahirkan penyakit-penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, koroner, stroke, penyakit ginjal, dan seterusnya. Itu bisa berasal dari penyakit diabetes atau kebutaan atau harus amputasi seperti ini, ya kan, dan seterusnya. Banyak sekali penyakit-penyakit yang bersumber dari diabetes, maka bisa disebut diabetes ini sebagai induknya penyakit degeneratif atau penyakit benuaan. Jadi orang-orang kena penyakit gula akan terlihat cepat tua, ya. Dan penyebab di antara penyebabnya adalah orang-orang itu sudah tidak lagi merasakan manisnya kehidupan. Jadi minumlah suanghor yang agak pahit-pahit. Suanghor, kopi juara itu pahit. Nah, tetapi dia menyembuhkan penyakit yang manis. Hasilnya manis. Hasilnya manis. Rasa hidup yang manis, bukan di lidah. Nah, kalau kanker, Bapak Ibu, itu adalah disebut dengan rajanya penyakit degeneratif. Jadi puncak yang paling mengerikan daripada penyakit degeneratif itu adalah kanker. Karena dia tidak lama, ya, bertahannya rata-rata meninggal dunia, ya, hanya bertahan 2 tahun. Di dunia ini penyembuhan secara medis adalah dengan kemoterapi atau surgery atau bedah, ya kan. Biasanya bedah harus tambah lagi kemoterapi, dan kalau sudah kemoterapi terjadilah proses kimiawi penghancuran sel-sel kanker. Tetapi proses penghancuran sel kanker itu juga merusak sel normal, sehingganya orangnya juga banyak kematian sel, umurnya juga nggak lama. Kemudian ini penyakit jantung koroner. Nah, ini biasanya disebabkan ada penyumbatan pada pembuluh darah koroner pada jantung. Kenapa tersumbat? Karena banyaknya terjadi pembekuan darah, ya, pembekuan darah atau juga aterosklerosis. Aterosklerosis itu adalah kekakuan pembuluh darah dan terbentuknya plak-plak pembuluh darah disebabkan karena tingginya lemak jenuh. Lemak jenuh itu adalah kolesterol yang tidak larut. Jadi kolesterol itu ada yang tidak jenuh, ada yang jenuh. Yang jenuh itu adalah LDL, FLDL, dan trigliserida. Dan yang tidak jenuh itu adalah HDL. Nah, biasanya kalau HDL ini banyak ada seperti salmon, omega 3 ya. Omega 3 minyak ikan atau olive oil ini. Olive oil itu HDL-nya tinggi. Nah, Bapak Ibu, ketidakseimbangan pada kolesterol atau asam lemak. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya plak. Dan juga disebabkan karena faktor radikal bebas yang menyebabkan peradangan pada pembuluh darah. Pembuluh darah meradang itu akan terjadi plak di situ, mengundang di situ terjadi proses peradangan
Proses peradangan itu nanti akan menghadirkan sel-sel darah putih. Bila lemak tinggi dia lengket di situ, bergabung dengan kalsium mengeras. Masuk lagi jaringan fibrotik sehingga dia kaku. Nah, kekakuan itu menyebabkan tensinya menjadi tinggi. Tensi menjadi tinggi, kemudian itu juga akan mengundang terjadinya pengentalan darah. Darah kental kemudian tersumbat seperti itu, maka kalau sampai di ujung pembuluh darah kecil di jantung atau pembuluh darah koroner tersumbat di situ, nah di sini nggak masuk darah. Ketika nggak masuk darah, terjadilah nyeri dada. Jadi gejalanya adalah nyeri dada yang menjalar dari dada di sini disebut dengan angina pectoris, nyeri sekali. Bisa seperti terbakar, bisa seperti terhimpit, bisa seperti tertusuk atau tersayat. Nyeri sekali, wah sakit gitu ya. Nah biasa menjalar bisa ke leher, bisa ke bahu, bisa ke punggung. Nah itu gejalanya. Nah itu hati-hati. Ada seperti itu ya. Itu berarti ada penyumbatan pada pembuluh darah jantung. Ini tidak hanya terjadi pada orang tua, terjadi juga pada orang muda. Nah orang seperti ini harus segera disembuhkan dulu, dihilangkan dulu plak-plaknya. Kalau di medis itu dipasang ring ya, pasang ring atau di bypass. Biayanya lebih kurang, satu pasang ring itu berapa? 80 juta. Iya. 80 juta dan 100 juta dan 75 juta. Kalau bensin naik seperti sekarang 150 juta. Nah itu satu ring, biasanya pasang ringnya bisa 5 ya, bisa 5 atau bisa berapa lah gitu ya. Habis 5 kemana orang? Habis 5 kemana? Lewat. Habis 5 wassalam. Hanya dengan mengkonsumsi 1 saset, 2 saset kopi juara yang harganya Rp8.000, itu juga bisa dibebaskan daripada pasang ring. Stroke, ya kan? Ketika tensinya tinggi, Bapak Ibu, jantung ketika aterosklerosis, pembuluh darahnya itu kaku, kekakuan pembuluh darah menyebabkan jantung harus memompa lebih kuat. Pompanya lebih kuat menyebabkan tekanan darahnya tinggi. Ketika pompanya lebih kuat ke seluruh tubuh, sistoliknya tinggi. Karena sistoliknya tinggi, kemudian tidak cukup kuat, maka datanglah pompa yang dari atas lagi, diastoliknya juga tinggi. Kalau diastolik tinggi lagi, itu lebih parah lagi, makin berbahaya ya. Nah, biasanya